Nah justru sekarang juga yang tumbuh adalah eh, korupsi peradilan itu jorok sekali, ya. Karena sekarang kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru. Taruhlah ini yang kasus sekarang ini, tiga korporasi yang kemudian menangkap hakim Jakarta Selatan. Saudara itu kan kasus korupsi. Korupsi sudah jelas korupsi tapi dibebaskan dengan apa? Kalau di dalam hukum pidana itu yang digunakan ada dua cara. Satu namanya onslah. Jadi kasus ada korupsinya tapi dibilang bukan korupsi. Ini kasus perdata, ini bukan korupsi. Jadi dibebaskan tuh tiga korporasi yang makan uang triliunan itu. Atau dikatakan tidak ada kasus pidananya, tidak terbukti maksudnya. Ada dua cara membebaskan itu, onslah atau dikatakan tidak terbukti, gitu. Atau dihukum ringan, lalu diperas uangnya. Itu yang banyak terjadi. Yang kasus Jakarta Selatan yang terakhir, yang melibatkan Wiyanto itu, coba bayangkan bahayanya korupsi sekarang jaringannya di pengadilan itu melibatkan tiga pengadilan. Lokus deliktinya, kasusnya terjadi di Jakarta Pusat, pengadilannya di pengadilan Jakarta Selatan, hakim yang terlibat dalam suap menyuap itu bersama panitranya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Jadi ini sudah jaringan di korupsi ini. Gila, ini sangat berbahaya, sangat jorok sekarang. Dan kita melihatnya selalu saja ini terjadi. Dan biasanya Mahkamah Agung itu normatif saja jawabannya. Bahkan yang kasus Ronald Tanur yang di Surabaya itu kan sejak awal dikatakan ini korupsi, ini ada penyuapan. Tapi oleh Mahkamah Agung dibilang itu sudah ada prosedurnya. Hakim-hakim itu nasionalis semua, itu hakim pahlawan. Hakim nasionalis katanya. Nah, Kejaksaan Agung merasa tersinggung, dilacak ketemu, tangkap semua. Melibatkan banyak orang lagi. Nah itu maksud saya, saudara, kita ini menghadapi soal berat masalah extraordinary crime ini, korupsi ini. Namanya tetap di dunia internasional itu adalah korupsi yang luar biasa. Ya, tindak kriminal luar biasa ini korupsi. Nah ini masalah kita. Nah kita berharap tentu karena tentu harus berharap kita harus mengapresiasi yang baik-baik juga, ya. Maka ya kita apresiasi Pak Prabowo sekarang tingkatkan lagi dong pidato-pidatonya itu bahwa sampai hari ini nih masih tegas tuh di luar negeri. Pokoknya Indonesia enggak boleh ada korupsi. Kita sikat ini di luar negeri ini. Nah sekarang ini naik ke atas nih, naik ke atas. Karena ada menurut sebuah sumber A1 ketika ditanya kata gimana nih caranya nangkap korupsi-korupsi kakap itu. Si pejabatnya bilang, Pak, kalau nambah korupsi kakap itu gampang kalau Bapak mau. Uang semua ada di sekitar Bapak ini kok. Iya, kan gitu aja sebenarnya. Mau ndak Pak Prabowo ini naik? Dan kita hargai pidato-pidatonya lah. Sebagai statement resmi pemerintah untuk memberantas korupsi itu saya kira tidak meragukan. Dan dia tetap galak tentang itu. Mungkin dia masih mengatur, ini kan 6 bulan dulu janjinya, ini 2 bulan, 2 hari lagi 6 bulan. Mungkin dia mengatur, ntar dulu ini ditahan dulu agar kalau ditindak ini tidak beraksi, ini ntar dulu, ini ditata dulu. Mungkin itu yang dimaksud 6 bulan oleh Pak Prabowo. Kita akan melihat ini minggu-minggu ke depan mudah-mudahan ada perubahan.